Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uma. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi di Uma Livestream. Dan kali ini barengan saya, Andi Boni. Insyaallah di beberapa menit ke depan kita akan bahas tema, insyaallah judulnya lockdown. Nah, insyaallah tema lockdown ini ibaratnya berkaitan sebenarnya tentang yang lagi hits juga, itu tentang lockdown. Cuman ini kita ada sedikit kita pelintir jadi lockdown. Apa itu lockdown? Itu nanti kita akan bahas di materi yang akan kita bahas nanti. Nah, buat teman-teman Uma yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, buat teman-teman yang belum ngedownload aplikasi Uma, itu bisa download di Play Store-nya atau juga bisa download di App Store-nya insya Allah. Dan ingat, Uma adalah sahabat atau teman ibadahmu. Ini menarik ya, alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun dari media online yang kita manfaatkan teknologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bisa sama-sama belajar, sama-sama bersilaturahmi di sini dan intinya tetap kita bisa stay at home gitu ya, tetap di rumah aja. Kalau ada tagline-nya sini ada di rumah aja. Jadi teman-teman bisa tetap dapetin ilmu insya Allah yang bermanfaat, bisa dari guru-guru kita yang lain juga, dan tanpa kemudian kita harus keluar rumah dan kemudian menghadapi kendala di luar rumah itu salah satunya ya ancaman pandemi ya, yaitu adalah virus corona. Dan saya pertama untuk mau menyampaikan juga buat teman-teman medis yang ada di lapangan, semua yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan seluruhnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini, dan para saudara-saudara kita yang terpapar maupun yang sedang terkena gejalanya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada seluruh warga Indonesia insya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sedikit berbeda berusaha untuk kemudian beradaptasi yang biasanya ketemu dengan banyak dan sekarang berhadapan dengan kamera, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar insya Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya di rumah, banyak banget sebenarnya. Dan ketika kita beraktivitas itu kita biasanya melakukan apapun, banyak hal juga yang bisa kita lakukan ketika di luar rumah. Tapi ada hikmah yang luar biasa ketika kemudian datang sesuatu yang tidak diundang, sesuatu yang nggak pernah diharapkan, nggak pernah orang bayangin sebelumnya, dan kita pun nggak pernah kebayang bisa kayak gini. Gitu. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, yang terjadi ya terjadilah. Gitu. Kemudian ketika terjadi seperti ini, apa yang mau kita ambil? Dan apa yang kita bisa kemudian ambil hikmah dari kejadian ini? Seseorang tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa pada dirinya. Namun ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya bagi seorang beriman adalah mengambil hikmah dari kejadian ini lalu kemudian membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin teman-teman, yang biasa beraktivitas, ada yang sekolah, kuliah, kerja, ada yang mau berdagang ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sekarang semuanya seolah-olah seperti terpaksa harus kemudian stay at home. Tetap harus di rumah. Lalu kemudian kita bingung apa yang harus kita kerjain di rumah. Ada quote sederhana sebenarnya. Ada hashtag seperti ini. Do what you love and always love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Nah, love down ini bercerita tentang cinta. Tapi bukan masalah cinta yang biasa. Maka kita bahas dulu nih sebenarnya cinta itu seperti apa sih? Setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang dia cintai. Mustahil dia nggak ada sesuatu yang dia cintai. Pasti ada yang dia cintai. Ada yang cinta sama klub sepak bolanya, ada yang cinta sama Persib, ada yang cinta sama Persija, ada yang cinta sama PSM, ada yang cinta sama Liverpool. 30 tahun nunggu juara. Kalaupun menang kita nggak bisa pawai. Ini luar biasa. Ada yang cinta sama burung bahkan. Sampai beli ratusan juta. Beli burung ratusan juta, bayangin. Bilang belinya 100 juta. Bilang sama istri belinya 1 juta. Dijual sama istri 3 juta. Ngenes itu. Ada yang cinta sama hobi, motor, mobil, apapun banyak banget nih. Yang mereka ngabisin waktu di sana, ngabisin uang di sana, ngabisin tenaga di sana, pikiran di sana. Ada yang cinta sama pekerjaannya. Dia kerja dari jam 8 sampai jam 5, tambah lemburan. Ada yang cinta sama
hewan kesayangannya tadi ya, kayak burung, ada yang sayang sama kucing, yang sampai makanan buat kucing itu bisa jadi lebih mahal daripada makanan buat dirinya. Ada yang sampai kucing itu sampai dipikirin pedicure, manicure-nya, kesehatannya, vitaminnya, semuanya mahal banget. Saya punya teman yang punya kucing, itu harganya sampai ratusan juta, bayangin. Itu luar biasa. Kalau udah hobi, udah cinta, udah datang ke cinta, itu jatuh semuanya. Apapun dia all out dia berikan semuanya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cinta itu sendiri? Kalau kita mendefinisikan cinta, semua orang pasti punya definisi cinta itu sendiri. Dan mustahil cinta itu tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Pasti cinta itu ada pengorbanan, ada perjuangan. Di dalamnya pasti ada. Ada sesuatu yang dirindukan, ada sesuatu yang kemudian membuat dia lebih bergairah. Nah, definisi cinta teman-teman bisa kemudian mendapatkan definisi itu sendiri. Tapi yang ingin di-note salah satunya adalah kepada apa dan siapa layaknya besarnya cinta itu. Sehingga kalau misalkan kita sebagai umat manusia umumnya, kita bisa mencintai gadget, kita bisa mencintai, mohon maaf, games, kita bisa mencintai seseorang, kita bisa mencintai sesuatu. Tapi spesifik bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ngasih kode yang luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan dalam salah satu tafsirnya Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ini dengan kalimat betapa besarnya cinta orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi apapun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Kalau kita kerja pagi, misalkan ya, waktu kemarin-kemarin masih ada yang kerja, itu kita rela bangun pagi, kemudian kita berangkat, mandi, segala macam, sampai terburu-buru ke kantor. Kita takut ketika terlambat ke kantor, kemudian kita takut ngelakuin kesalahan yang kemudian bisa menyebabkan gaji kita berkurang. Lalu kemudian bahkan kita bisa cari waktu lebih buat kemudian dapat penghasilan lebih juga. Kita all out banget kalau ketika kerja itu. Semuanya pengennya perfect banget semuanya. Kayak misalnya aku dulu kerja, saya dulu pernah kerja di event organizer, pernah punya event organizer, itu berusaha untuk perfect banget dalam kemudian ngadain event itu. Dari mulai sound systemnya, listrik gensetnya itu kita siapin bener, detail banget semua kebutuhannya. Sampai urusan yang kecil itu kita perhatiin banget. Saking pengen perfectnya kerjaan kita. Ada juga kecintaan orang kepada seseorang. Itu bayangin, rela apapun dikorbanin. Buat yang belum tentu sebenarnya jadi pasangan. Jadi ya Kang Muri suka bilang, jangan pacaran deh. Kenapa? Karena pacaran itu hanya menyiapkan hati untuk tersakiti. Jaga jodoh orang lain yang belum tentu mau sama kita. Putus sama yang ini, jadian sama ini. Makanya teman-teman, udah waktunya bukan move on, waktunya ini udah harus move up. Mindahin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kecintaan kita kepada sesuatu dipindahkan, diindahkan, dibesarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Kak, aku pernah bilang, you become what you love. Kamu menjadi sesuatu, kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita cinta sama pekerjaan kita, itu kita bakal kemudian passion kita di sana. Kalau kita cinta sama pasangan kita, apapun kita kasih. Dia seneng kucing, kita nggak seneng kucing, bela-belain seneng kucing. Kita nggak seneng bioskop, nonton bioskop, kita kemudian berusaha untuk suka nonton bioskop. Yang cinta sama K-pop, berusaha untuk cinta sama K-pop. Filmnya ditonton, aktor-aktornya dihafalin, bahasanya berusaha untuk dipelajari, dandanannya bahkan dipelajari, bahkan makanannya ganti. Samyang, Sundongyang, bukan apa, Samyang, ada apa tuh, sih itu yang sayuran tuh, ya itu dia coba makanannya, semuanya dia sukai. Bayangin kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau lihat seberapa besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat perlakuan kita, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu enggak cinta kita kepada Allah? Atau waktu kita lebih banyaknya untuk siapa? Apakah untuk Allah atau disibukkan untuk urusan-urusan duniawi? Ini tergantung dari tadi. You become what you love. You become what you see.
You become what you hear, you become what you feel. Kamu menjadi seperti apa yang kamu lihat, kamu menjadi seperti apa yang kamu dengar, kamu menjadi seperti apa yang kamu rasakan. Kamu seperti apa yang kemudian kamu makan. Maka ada kayak you become what you eat itu seperti kalau makanannya makanan yang nggak baik itu ngasilin sesuatu juga yang nggak baik sebenarnya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita cari nih definisi cinta yang dimaksud ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti juga kita nggak boleh cinta sama yang lain, enggak kok. Kita boleh kok senang sama klub sepak bola, kita senang sama seseorang, tapi penempatan cintanya nggak lebih besar daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak aku pernah bilang, aku tuh kalau bilang sama istri tuh bukan apa, kamu jangan terlalu cinta sama aku juga nggak akan terlalu cinta sama kamu. Tapi cintanya aku sama kamu karena kecintaan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pun cintamu kepadaku karena kecintaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatmu cinta kepadaku. Bayangin kalau cintanya hanya kepada makhluk. Kalau aku cinta sama istri karena dia aja gitu, itu beda. Kayak gini kan. Kalau misalkan aku cinta karena fisiknya, maka ketika fisiknya berubah, mulai membesar, ketika melahirkan anak yang satu, anak kedua, anak ketiga, ini bisa jadi kadar cinta aku berkurang. Jadi kalau kecintaan aku juga karena harta misalkan, atau kecintaan istri kepada sama aku tuh karena harta, ketika harta aku berkurang, maka cinta juga bisa berkurang. Maka ketika kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika besar cintanya kepada Allah, maka ketika kita ke pasangan, atas dasar kecintaan kita sama Allah. Aku cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memerintahin begini, memperlakukan istri itu kayak begini, sabar ngadepin istri, kemudian syukur punya istri yang begini. Meskipun misalkan, sering marah istri kita, jebelin misalkan pasangan kita, tapi karena kita kecintanya sama Allah, kita terima. Ustaz tidak begitu belum? Berat memang, tapi harus dilatih. Karena bagaimanapun dia dihadirkan untuk membuat aku semakin takwa. Begitupun teman-teman sahabat Uma yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menikah. Pasanganmu adalah seseorang yang diberikan oleh Allah untuk membuat kita makin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seseorang yang kemudian harus jadi sarana dosa kita, enggak. Ini harus jadi sarana amal, di mananya istri jadi sarana amal, suami jadi sarana amal, anak jadi sarana amal. Nah ini perlu latihan terus-terusan. Dan nanti kita akan bahas gimana kemudian bentuk cinta yang layak kemudian kepada pasangan. Karena kayaknya banyak yang jomblo juga. Maka ada istilah gini, seorang yang membersamamu hari ini, yang lagi pacaran, tuh seberapa besar sih sebenarnya dia cinta sama kamu? Enggak. Bohong. Bahasa Jermannya, waduh, dusta. Nggak bohong. Itu dusta, bohong banget. Kenapa? Karena nggak bener-bener dia cinta sama kita. Kalau bener dia bener-bener cinta sama kita, dia nggak mungkin melukain hati kita. Boys, ini buat para laki-laki dimanapun berada. Buat para laki-laki dimanapun berada. Yang menikah, yang sudah menikah, jujur jawab. Lebih senang dengerin curhatan istri sendiri atau istri orang lain? Jawab. Lebih demen dengerin curhatan istri sendiri, wanita kita sendiri, atau demen dengerin curhatan wanita lain? Kita tuh lebih semangat kadang dengerin wanita lain curhat. Masih solusinya yang terbaik. Tapi untuk mendengerin curhatan istri itu kayaknya berat, repot banget. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, buat yang pacaran, balik lagi. Seberapa besar cinta pasanganmu sekarang sama diri? Enggak, bohong. Laki-laki cuma karena nafsu aja pacaran. Dia cuma pengen dapetin nikmat tubuhmu, itu kasarnya gitu deh. Soalnya kayak bilang, kalau nembak tuh kan kayaknya indah ya. Kayak bilang, misalkan, misal maaf nih ya, misalkan namanya siapa? Jangan Dewi ya. Siapa? Astuti? Nggak banget ya. Misalkan namanya siapa? Mawar lah sebutnya. Misalkan, Mawar, aku tuh udah lama merhatiin kamu. Aku tuh udah lama banget nyimpen perasaan aku sama kamu.
aku mau ngungkapin sesuatu bahwa aku tuh sayang sama kamu, aku cinta sama kamu mau nggak jadi pacar aku? Itu kayaknya kedengarannya buat Ahwat tuh, indah, nyenengin, itu yang gemes-gemes yang mau, aku pengen, karena udah lama ngejomblo misalkan. Tapi sebenarnya kalau mau dibahasain tuh kayak bahasa kayak begini gitu. Hey Mawar, aku sebenarnya udah lama liatin kamu tuh seksi, payudara kamu besar, kemudian mata kamu seksi, aku tuh pengen cium kamu, pengen kamu juga sampai setubuhin kamu. Itu kayaknya bahasanya kayak begitu deh. Karena ujung-ujungnya pasti begitu deh. Pasti ciuman, peluk-pelukan, sampai nauzubillah sampai berhubungan badan. Saya enggak kok. Orang saya LDR-an, jauhan, saya nggak pernah pegangan, saya nggak pernah ciuman, saya nggak pernah peluk-pelukan. Kalau begitu ngapain pacaran? Udah jalani kemudian bagaimana kecintaan Allah, cintanya Allah sama kita, dan bagaimana Allah tuh senengnya gimanain sih, dan bagaimana ngejalanin hubungannya gitu aja. Kan enaknya gini, uh, love what Allah said, dan selalu gini, uh, gini, aku pengen bahasnya ada keren. Uh, do what Allah love and always love what Allah said. Selalu mencintai, selalu melakukan apa yang Allah cintai, dan selalu mencintai apa yang Allah sampaikan. Kata Allah, tak boleh kayak gitu. Nanti kita jauhin. Kata Allah, kayak begini ya, harus begini ya. Ya udah kita lakuin, meskipun berat. Nah, ini ada quote yang sebenarnya kemarin udah sering aku sampaikan, aku pengen ulangi lagi, yaitu mulai hari ini kita berhenti berbicara tentang apa yang kita cintai, apa yang aku sukai, tapi mulailah berbicara tentang apa yang Allah sukai. Mulai hari ini berhentilah berbicara tentang apa yang kita benci, apa yang kita nggak sukai, tapi mulailah berbicara tentang apa yang Allah benci dan apa yang Allah nggak sukai. Love down. Ketika cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jatuh kepadamu, telah datang dan hadir kepadamu, maka menunggu apa lagi untuk kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah yang luar biasa dari kejadian hari ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita menganggap bahwa ini bentuk cinta Allah sama kita? Mohon maaf, perlu disadari kita, baik saya, kita semua, kayaknya kita rusak hubungan cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin dalam berdakwah nyatanya tidak ikhlas. Dalam dakwah nyatanya mengharapkan popularitas. Dalam dakwah bisa jadi saya hanya mengharapkan itu semua. Maka Allah ingatkan saya. Untuk kemudian Allah kasih yang seperti ini. Untuk kemudian saya diam di rumah, untuk kemudian bermuhasabah. Teman-teman juga yang sering ngaji, mau dibawa kemana? Udah sering ngaji, ilmu udah banyak. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, sulit bahkan buat ke masjid. Bayangin, yang Allah kasih satu penyakit yang luar biasa. Tapi Allah ada yang Allah cabut dalam diri kita sebagai umat muslim, yaitu nikmat kita dalam beribadah dicabut, brother. Yang senang ke masjid dicabut nikmatnya sama Allah. Yang senang berjamaah dicabut nikmatnya sama Allah. Yang senang ngaji, pengajian majelis ilmu dicabut nikmatnya sama Allah. Bahkan yang Jumatan dicabut nikmatnya sama Allah. Pertanyaan, maka kita seolah dipaksa mencari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seperti itu, di mana cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin nggak sih Allah memberikan sesuatu yang mencelakakan kita sendiri? Atau kita nggak pernah mengerti bentuk cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ternyata, brother and sister Villa, kecintaan kita kepada sesuatu itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri ngelihat kayak begini, sedih ngelihat seperti ini. Ketika cinta Allah udah hadir hari ini, maka terimalah cinta itu dengan baik. Ini bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oke, aku berusaha untuk memahami teman-teman yang
masih pacaran, untuk kemudian mengambil keputusan tinggalkan pacarmu. Rasakan cinta yang jatuh dari Allah Subhanahu wa taala pada dirimu hari ini. Keputusan untuk kemudian putus sulit. Lebih sulit kalau kita nggak ngambil keputusan. Ketika ada kesempatan buat tobat, yuk ambil bareng-bareng, yuk cepet, kita cepet-cepet ambil kesempatan ini. Karena bisa jadi nggak dikasih lagi sama Allah kenikmatan buat merasakan nikmat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melihat dengan hati benar-benar nih. Ketika kita dipaksa untuk diam di rumah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di mana sih? Ketika kita mendefinisikan cinta dan kita sepakati bahwa oke, cinta yang layak itu hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nanti bisa buka Quran surat Ali Imran ayat 14 atau Quran surat At-Taubah ayat 24. Itu Allah mendefinisikan banget kepada siapa kita boleh mencintai, namun tetap nggak boleh lebih besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memastikan hati kita kemana. Maka cinta itu berbicara tentang bagaimana kondisi hati kita. Maka hari ini kita bisa ngecek, nih sebenarnya kondisi hati kita ini bagaimana sih? Kata ulama, ada 3 kondisi hati kita. 1, hati yang selamat. 2, qalbun mayyit atau hati yang sakit. Hati yang mati. Kemudian yang ketiga ada yang namanya qalbun marid atau hati yang sakit. 1, hati yang selamat. Seperti apa hati yang selamat itu? Hati yang senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa terhindar dari nafsu syahwat. Kita punya uang. Ketika kita punya kesadaran untuk kemudian berbagi, memberi, alhamdulillah. Allah menjadikan hati kita selamat, hati kita sehat, qalbun salim. Alhamdulillah. Tapi ketika kita dapat duit, lalu kita ngabisin buat hangout, buat belanja kesenangan kita, ngabisin buat di hobi kita, hati-hati. Bisa jadi kita tergolong kedua hati yang berikutnya, yaitu qalbun mayyit atau qalbun marid. Qalbun mayyit ini adalah hati yang mati, yang Allah udah kunci. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi ketika sudah dikunci hatinya, nggak ada yang bisa membukanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia udah nggak bisa peka nih, dengerin azan, dengerin tausiah, baca ayat Quran, itu udah nggak ada buat rasa kesana. Ngelihat orang sholat, kakek-kakek ke masjid gitu kayak nggak ada gerakan gitu. Saya ingat punya teman di Ciparai, di Kabupaten Bandung, itu dia tobatnya gara-gara dia, mohon maaf, lagi dalam keadaan tidak sadarkan diri ya, maksudnya tidak sadarkan pengaruh alkohol, lagi minum minuman keras, lalu kemudian dia jalan mau pulang gitu, naik motor ke rumahnya, dan pada saat dia ngelewatin satu masjid, dan ketika ngelewatin satu masjid itu dia jumpa dengan seorang kakek-kakek yang udah tua banget, itu sambil tergopoh-gopoh gitu ya, karena udah tua, pakai tongkat, subuh-subuh jam 4 tuh udah ke masjid. Terus dia lihat sampai, kok bisa gitu, kakek-kakek yang udah tua, udah sepuh, udah sakit, tapi bisa ke masjid, sedangkan saya yang masih muda malah mabuk-mabukan. Sampai akhirnya itu masuk ke pikirannya, sampai akhirnya saya berusaha untuk berubah. Dan dia mulai untuk berubah. Alhamdulillah sampai hari ini dia senantiasa istiqomah sholat 5 waktu. Ini Allah, ini cerita kisah nyata banget. Banyak kisah-kisah kayak zaman dulu ada kisah seorang yang bernama Malik bin Dinar, seorang ulama yang Masya Allah, masyhur, luar biasa. Malik bin Dinar, rahimahullah, beliau nih demen banget sholat malam. Ini cerita, jadi dulunya Malik bin Dinar nih, rahimahullah, dulu ini Malik bin Dinar seorang yang bukan ulama yang hebat gitu. Dulunya bahkan sempat jatuh dalam keterpurukan, sampai dalam satu majlis beliau pernah menyampaikan
Kemaksiatan apapun sudah pernah saya lakukan. Kemaksiatan apapun pernah saya lakukan. Tapi kemudian saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai mencintai Allah dan merasakan bagaimana cintanya Allah datang kepada saya. Lalu kemudian saya belajar untuk kemudian lebih baik pada untuk lebih baik menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian dia menjadi ulama yang begitu masyhur. Ulama yang ternama banget. Nah, suatu hari Malik bin Dinar ini sedang lagi sholat malam di rumahnya. Lalu kemudian masuklah seorang perampok ke rumahnya. Nah, ketika perampok ini masuk ke rumahnya, lalu kemudian perampoknya kaget. Jadi bukan Malik bin Dinar yang kaget, tapi perampoknya yang kaget. Ini bayangin, kalau ada perampok masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Ambil golok, ambil apapun nih, buat kita pukulin nih maling, buat kita usir malingnya. Tapi enggak, Malik bin Dinar begitu ngelihat perampok itu, perampoknya yang kaget. Apa kata perampoknya? Kok nggak ada apa-apa? Di rumahnya nggak ada apa-apa. TV kagak ada, barang-barang berharga nggak ada. Kata Malik bin Dinar, wahai perampok, maafkan aku seandainya tidak ada sesuatu yang kau harapkan dalam rumahku. Jadi yang punya rumah minta maaf. Ini perampoknya bingung. Lah kok yang punya rumahnya minta maaf? Kata perampoknya, kaget kok. Yang punya rumah minta maaf. Lalu dilanjutkan sama Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, maafkan aku seandainya engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan di rumahku. Seandainya engkau menginginkan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kau harapkan yang ada di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersama. Sampai kata perampoknya, bayangin ya, kata perampoknya, saya ini mau ngerampok, disuruh sholat. Akhirnya dia ambil air wudhu, dia sholat. Sampai beres sholat, kata perampoknya, wahai saya, bolehkah saya sholat lagi? Lalu kata Malik bin Dinar rahimahullah, silakan engkau sholat selama apapun yang kau ingin. Sebanyak apapun yang kau ingin. Sampai akhirnya sholat lagi, lalu kemudian tibalah waktu subuh, lalu kemudian sholat berjamaah bareng. Selesai dari situ, kemudian perampoknya bilang gini kepada Malik bin Dinar rahimahullah. Kata perampoknya, wahai saya, bolehkah aku belajar ilmu kepadamu? Lalu kemudian perampok ini belajar ilmu agama kepada Malik bin Dinar beberapa hari, beberapa lama, kemudian sampai akhirnya perampok ini pulang, izin pamit pulang dan kembali ke kampung halamannya. Ini ujian yang luar biasa. Ketika kembali ke kampung halamannya, ketemu sama teman-temannya yang dulu, sama perampok-perampok yang dulu. Kemudian perampoknya bilang begini, perampok-perampok yang lain, "Hei, Fulan," katanya, "dari mana aja? Udah lama nggak ketemu. Kok baru kelihatan sekarang? Gimana? Dapat apa aja hasil rampokannya?" Terus kata perampok yang udah bertobat ini, dia bilang, sesungguhnya pada suatu malam saya masuk ke rumah seseorang untuk mencuri sesuatu. Namun ternyata sang pemilik rumah sudah terlebih dahulu mencuri hatiku. Bayangin, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau udah turun gimana aja caranya. Ini hati yang sakit itu masih bisa diobatin. Kolbun marid masih bisa diobatin. Cuman nggak bisa pergi ke dokter, nggak bisa ke RS, nggak bisa ke puskesmas. Ada nggak sih dokter yang kalau kita misalkan sakit gitu, datang ke dokter, misalkan kaki gitu ya, sakit, pincang, dok ini kaki saya nih sakit, ya, dok. Terus kata dokternya, ingat nggak, dulu kaki pernah dipakai apa aja, maksiat apa sama Allah. Udah, kalau ada dokter gitu, mantep, bener. Pusing dok nih, Masya Allah. Ingat nggak, dulu kita lebih sering mikirin apa? Pernah nggak kita mikirin Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, pakai buat ibadah sama Allah? Kalau ada dokter gitu, mantap. Maka kayak virus corona ini, kalau bisa diambil hikmahnya, bikin lockdown, jatuh cintanya sama Allah, bukan jatuh cinta sama yang lain, atau bahkan jadi cinta kita jadi turun sama Allah. Enggak, makin semangat kita cinta sama Allah, makin pengen memperbaiki cinta kita sama Allah, makin kita introspeksi sama Allah Subhanahu wa taala. Even saya, yang teman-teman anggap, wih ini udah ustadz, wih udah ilmunya banyak, kayaknya amalnya hebat. Tentu. Sebaik-baiknya saya bisa jadi lebih baik kamu. Seburuk-buruknya kamu bisa jadi lebih buruk saya. Kita nggak ada yang tahu. Kita hanya berbeda dalam cara memilih dosa. Oke, saya sekarang berusaha untuk menjaga ketaatan. Tapi hati saya misalkan jadi ria, pengen dipuji ketika bantu orang misalkan, pengen dipuji sama orang. Masalah. Maka gimana cara menjaga hati? Nah, ada kisah Ummu Salamah, istri
Rasulullah Muhammad SAW itu pernah ditanya sama sahabat, apa sih yang biasa didoain sama Rasulullah Muhammad SAW? Kata Salamah gini, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu sebelum tidur itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rob yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas keimanan. Kemudian Salamah bertanya, ya Rasul, kenapa doanya yang seperti itu? Kata Rasulullah Muhammad SAW, karena sesungguhnya hati manusia ada dalam genggaman atau jari jemari dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah berbulak-balik. Hari ini teman-teman bisa dengerin tausiah. 1 jam setelah ini apa? Game cacing lagi, kan? PUBG lagi, liatin explore Instagram lagi, liatin cewek-cewek seksi lagi, nauzubillah. Duh deh, udah harus kita kurang-kurangin deh. Dan bahkan harus kita ilangin. Menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjaga hati. Ini penting, jaga hati. Maka tadi 3 kondisi hati. 1, hati yang sehat, hati yang mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Peka banget. Dia dengar azan, sholat. Dia melihat yang kekurangan, dia bisa bantu. Dia lihat ada bencana, dia bisa turun untuk kemudian bergerak. Pokoknya gimana caranya dia senantiasa ingat sama Allah aja. Dan itu latihan terus. Cara-caranya ya kita ngelembutin pakai zikir, banyakin zikir. Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun mayyit. Nauzubillah min dzalik. Hati yang mati, yang udah nggak peka sama sekali. Apatis, egois dalam kehidupan. Dalam kacamata dia semua orang salah. Dia yang benar. Dalam kacamata dia bahkan dia bisa berpikir bahwa Allah itu nggak ada, nauzubillah. Dia bahkan bisa berpikir bahwa semua agama itu nggak benar. Ini kolbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga baru kolbun marid, hati yang sakit. Sehari taat, sehari maksiat. Sholat jalan, maksiat juga jalan. Dihijab tapi pacaran. Dihijab tapi umbar aurat di TikTok misalkan. Ini saya ada miris saja ngelihat sekarang. Dulu ada seorang artis yang di video joget-joget disebutnya orang gila. Sekarang orang berlomba-lomba joget-joget depan video kamera dan bahkan diupload lagi. Dan dia nggak malu untuk memperlihatkan auratnya. Ini saya kasihan gitu, jangan dijatuhin lah, menjatuhkan kehormatan sendiri itu buat wanita. Jangan memperlakukan dirimu jadi buruk gitu. Dan nggak perlu jadi terlihat bodoh untuk dinilai hebat oleh orang, enggak, jangan. Kolbun marid, hati yang sakit ini masih bisa diobati. Dan Allah Subhanahu wa taala ngajak kita untuk terus bertobat. Maka lihat, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu, ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, dan sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosamu semuanya. Jadi, yuk sama sekarang. Mungkin lockdown, karantina wilayah atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu ya, apapun namanya, itu mungkin tertutup dan terkunci, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ketahuilah, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka buat kita semua. Maka teman-teman yang sedang dilanda cinta yang salah dan bermasalah, ayo perbaiki cinta kita dengan cara memperbaiki hati kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya nanti kita mungkin akan bahas dari tanya jawab deh ya, sambil ringan nih, maaf nih, sambil ngobrol lah ya, kita ringan, mudah-mudahan nggak terlalu berat. Insya Allah sambil kita tanya jawab, karena ini first time banget sebenarnya aku ngobrol di kamera kayak begini, dan mudah-mudahan kita bisa interaksi. Jadi kita bisa lihat nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini dari ada beberapa ya. Oke, aku coba lihat juga pertanyaannya. Ini dari Reza.
Bagaimana cara melembutkan hati agar tetap tenang ketika menghadapi kondisi wabah seperti sekarang? Calm down, tetap tenang dalam kondisi yang seperti ini. Semua orang nggak ada yang mau kondisi yang seperti ini. Melembutkan hati ini salah satunya menerima ini datangnya dari Allah. Menerima nggak ini datangnya dari Allah dan bakal kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Yang pertama kondisinya aku punya ini ya, kayak quotes gitu atau kalau aku suka bikin jadi hashtag mau jadi buku cuman nggak beres-beres. Dasar, sadar, sabar. Dasar, sadar, sabar. Dasarnya tauhid, sadarnya taubat, sabarnya dalam meniti amal. Kalau nggak ada tiga ini, susah kita ngelembutin hati. Susah kita nerima kondisi yang dikasih sama Allah, susah. Nah, masalahnya di dunia ini kan hukumnya kontradiktif, brother and sister Villa. Di mana kita pengen bahagia, pasti harus sedih. Di mana kita pengen mensyukuri nikmat sehat, dikasih sakit. Di mana kita pengen menjadi kaya, dikasih kondisi kecukupan. Kondisi sulit misalnya. Di mana kita pengen bahagia, pasti akan ada kesedihan. Intinya selalu menemui dua kondisi itu semua. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya dasarnya tauhid, kesadaran tinggi bahwa ini semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau menentang Allah, kita nggak mau melebihi apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat kondisi ini. Ini corona datangnya dari siapa? Oh, ini konspirasi Cina. Kalau aku sih lebih pengen ngambilnya gini. Ini datangnya dari Allah. Allah menghendaki ini terjadi. Lantas kemudian sikap saya kayak gimana ya ngadepin kayak gini? Tetap tenang karena Allah kasih jawabannya. Allah kasih kemudian perintahnya. Lihat, oke, gini. Ketika kita beli handphone, ketika beli handphone itu kita dalam keadaan di dus. Ketika udah dalam keadaan dus itu ada nggak sih manual buku? Ada. Pertanyaan yang sederhana. Suka dibaca nggak manual bukunya? Atau kita lebih sering nanya sama temen. Gimana sih download UMA? Gimana sih aktifin WhatsApp? Gimana sih caranya chatting? Gimana sih caranya telepon mungkin? Gimana sih caranya aktifin SIM card? Gimana sih caranya nyalainnya WiFi? Gimana sih caranya tethering? Itu pertanyaannya. Lebih sering baca manual buku atau lebih sering nanya ke teman? Sepakat. Pasti kita lebih sering nanya ke teman daripada baca manual buku. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan seseorang yang bisa kemudian jadi contoh teladan paling terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ada contoh yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kau ingin mencintai Allah, jika kau mencintaiku, maka ikutilah. Jika kau ingin mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ikutilah aku. Ikuti Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau dari bangun sampai tidurnya lagi. Kalau belum mampu melakukan semuanya, seenggaknya kita nggak meninggalkan seluruhnya. Ayo sedikit-sedikit bertahap. Maka lihat kondisi. Ada nggak kondisi di mana Rasulullah SAW ketika dalam kondisi kayak sekarang? Maka kondisinya kata Rasul, diam di rumah, jangan pergi ke daerah yang kemudian terkena wabah, tetap stay di rumah untuk kemudian menjaga diri. Jadi lebih baik. Lalu banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mencabut sebuah azab kecuali tobat. Cara melembutkan hati, kuatin dasar, kuatin tauhid kita kepada Allah. Belajar gitu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ilmuilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang kita sembah, loyalitas totalitas tanpa batas kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sadar. Maka ketika ingat sama Allah, kita sadar, oh ini kondisinya kayak begini. Semua serba sulit. Saya paham, berusaha untuk memahami meskipun nggak bisa sepenuhnya saya memahami teman-teman, mohon maaf yang di PHK, teman-teman yang susah pekerjaan nih sekarang, ekonomi sulit, apalagi yang bahkan yang kena banjir. Udah banjir, kena, wah subhanallah, Masya Allah. Itu kondisinya wah biasa. Ayo sama-sama sadar, tobat kita sama tobat.
bahwa yang nangkapnya cuma bisa tobat. Dosa saya, dosa teman-teman, semua yang mungkin bisa menyebabkan ini bencana nggak berhenti-berhenti. Stop kita nyalain siapapun. Cermin dulu aja ke diri. Mungkin kita yang salah. Nggak benar kita untuk kemudian beribadah sama Allah. Yang ketiga, sabar. Oh, ini kunci banget nih, sabar. Dasar, sadar, sabar. Wastainu bisobri wassalam. Ya ayyuhallazina amanu stainu bisobri wassalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah 155 itu bahkan wabassiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketika menghadapi ujian, mereka senantiasa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini datangnya dari Allah, bakal kembali lagi sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi cara menundukkan hati, belajar sama-sama memperdalam tauhid dengan kemudian kita membaca Al-Qur'an sampai artinya, maknanya, kemudian yang kedua menumbuhkan kesadaran bahwa saya salah, dulu saya nggak pernah sholat, sekarang saya harus sholat, dulu saya pernah pacaran, sekarang saya nggak mau pacaran, dulu saya sering lihat video porno, saya nggak mau lagi, dulu saya pernah nyakitin orang, saya nggak mau nyakitin orang lagi. Nah, latihan sampai akhirnya sabar. Ketika sudah sabar juga untuk sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, terus tuh nggak berhenti ya, insya Allah. Bagaimana cara agar tidak future Bagaimana cara agar dari HK? Bagaimana cara agar kita tidak futur ketika sekarang kita sudah dianjurkan ibadah dari rumah? Waduh, luar biasa, benar. Ketika di lockdown, nggak sekolah, libur, makin malas. Sekolah aja malas, jujur yang sekolah. Ketika diliburin demen nggak? Demen, seneng. Ketika nggak ada guru, senang. Ketika dosen nggak masuk, senang. Kenapa? Karena nggak pengen sekolah sebenarnya kita. Nggak pengen kuliah. Makanya IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi ketakwaan sebenarnya. Kalau udah pakai indeks prestasi ketakwaan, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan futur kita. Dikasih lockdown, kita cari cara untuk kemudian nambah potensi diri kita. Cari waktu. Ini teman-teman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin scheduling bener ketika sekarang bener deh. Kita bener-bener bikin besok kita mau ngapain, besok apa yang mau kita kerjain, karena ini bisa jadi musuh sebenarnya. Kita download games, jadi motivasi orang beli handphone aja sekarang udah pengen main games, pengen TikTok, pengen sosial media, udah gitu. Pernah nggak pengen punya handphone tuh buat ibadah, pengen semakin dekat sama Allah? Maka kita mau download games itu jadi ya buat apa? Teman-teman, lihat Rasulullah SAW pernah mengajak kita untuk kemudian bermuhasabah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, nikmatani ma'bunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering lupa sama kenikmatan yang ketika sudah datang sama dia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini sekarang banget nih, 2020 ini. Bayangin, 2020 orang ngebayangin ada mobil terbang, ada macam-macam yang serba canggih, tapi Allah Subhanahu wa taala ngajak kita baru ngajarin 2020 gimana caranya bersihin tangan, hidup bersih, jangan dolim sama orang. Coba bayangin 2020 kita baru diajarin hal yang Masya Allah sederhana. Kita ngebayangin itu udah waduh, yang ahli, dokter, profesor, wah semuanya diajak buat bersihin. Dan penyakit ini nggak cuma kena sama yang, mohon maaf, yang dibilang, wah, yang miskin. Enggak, Pak. Ini menengah ke atas banyak ya, Pak. Yang sering keluar negeri ini yang menengah ke atas. Yang miskin jarang keluar negeri, Pak. Nah, justru ini, Pak, yang ingin saya sampaikan. Kita ini mau dari jenderal, presiden, menteri, pedagang, diajak, ini cuci tangan yang benar. Bersih hidup kita. Coba bayangin teman-teman, hal yang sederhana sekarang. Min husni islami nikmatan ma'bunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering lupa. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Yang di rumah yang ini sehat dan waktu luangnya banyak banget. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauzi yang menyampaikan begini, seandainya
dua kenikmatan itu terkena kepada diri manusia, pastilah dia akan diserang sama yang namanya rasa futur. Males. Jawab dengan jujur. Yang jadi pengusaha, yang dulunya kerja di kantor, lebih semangat kerja di kantor atau ketika bikin usaha sendiri? Kerja di kantor. Kenapa? Karena jelas waktunya. Tapi ketika usaha sendiri, kita yang nentuin kapan mau buka, kapan mau tutup. Bayangin nih, ketika diberikan kebebasan, kita susah ngatur waktunya. Maka lihat Rasulullah SAW itu ngebagi waktu luar biasa. Ngebagi waktunya dengan sholat. Sholat subuh, suruk, duha, kemudian zuhur, dengan sholat qobliyah ba'diyahnya, asar, kemudian maghrib, isya, tahajud. Ini luar biasa cara ngebagi waktu Rasul dengan sholat. Kan biasain kalau janjian itu ba'da zuhur, qobla zuhur, ba'da subuh gitu. Jangan pas makan siang ya. Nah, jadi keingetannya makan terus. Ayo ingetinnya pakai waktu sholat, enak deh. Jadi cara kemudian agar kita tidak futur tadi, supaya nggak males itu tadi, manfaatin sehat kita, manfaatin waktu kita benar-benar. Lihat Quran surat Al-Asr, ini surat favorit, wal asr, demi waktu. Sungguh manusia itu semuanya dalam kerugian ketika nggak pandai memanage waktu. Saya juga sama berusaha memanage waktu nih. Waktunya nulis kapan, waktunya turun ke lapangan kapan, waktunya silaturahmi kapan, main sama anak kapan, akhirnya kita bikin time management. Bagaimana caranya dari bangun tidur, saya harus tidur jam berapa, dan seterusnya ya. Itu kalau bisa teman-teman buat. Gitu. Ada tuh di tukang fotokopian tuh, Senin sampai Minggu tuh bisa dibikin waktu tuh, jam 6 sampai jam tidur kita jam berapa. Jadi manage waktu aja yang sederhananya itu sih. Bikin rencana ibadah. Saya pengen memperbaiki sholat, kapan baca buku. Dulu ada gerakan namanya sabu-sabu. 1 bulan 1 buku. Tapi kalau sekarang lagi lockdown, tapi jangan sampai lockdown ya. Lockdownnya boleh kalau sama Allah, jatuh cintanya sama Allah. Ketika ini banyak waktu, maka kalau bisa sehari tuh 1 buku deh beresin. Gitu ya. Lanjut ya. Bagaimana... apakah orang tua memiliki kewajiban untuk memilihkan jodoh? Nah, ini dari Eva. Biasa. Tema apapun pasti kita harus bahas juga tentang jodoh. Ini, aduh, insya Allah. Jodoh itu pasti bertemu, jodoh itu pasti bertamu, insya Allah. Apakah orang tua kita memiliki kewajiban untuk memilihkan jodoh? Iya, kalau orang tuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menawarkan istri calon kepada anak-anaknya ketika waktu Umar bin Khattab lagi belusukan ke benar-benar ke pemukiman warga itu, tiba-tiba Umar bin Khattab lagi istirahat kemudian mendengar perbincangan dari salah satu rumah. Jadi kalau rumah zaman dulu tuh walaupun ngobrol itu masih kedengeran, masih ada di rumah-rumah kalau di perdesaan itu masih ada tuh. Kalau ngobrol masih kedengeran dari luar. Nah, kebenaran pada saat itu ada perbincangan antara ibu dan anak perempuannya. Ibunya bilang ini sama anak perempuannya. Sebenarnya kayaknya lagi usaha susu waktu itu. Kemudian kata ibunya, nak, tambahkan saja air kepada susu itu supaya lebih banyak. Jadi nggak banyak susu yang dikasih. Kata anaknya bilangin, jangan. Kalau gitu kan nggak boleh sama Allah. Nanti Allah marah. Terus kata ibunya, nggak apa-apa. Terus bilang ini ibunya, anaknya, jangan, Umi gitu. Ibu jangan, nanti Umar bin Khattab juga marah, nggak boleh. Kata ibunya, nggak apa-apa, Umar bin Khattab kan nggak lihat. Kata anaknya, tapi kan Allah lihat. Wah, Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu terkagum-kagum dengan perbincangan ini. Sampai akhirnya dia kembali ke rumah, lalu kemudian ditawarin kepada anak-anaknya. Ada siapa yang mau nikah? Siapa yang mau nikah nih? Calonnya udah ada nih, terbaik insya Allah. Sampai kemudian Asim mengatakan, saya mau. Wahai ayah. Lalu kemudian dinikahkanlah mereka berdua, lalu dari keturunan ini nanti lahir seorang pemimpin yang luar biasa. Dan kepemimpinannya singkat, tapi Masya Allah, ajibnya luar biasa. Insya Allah, waktu kesempatan yang lain kita akan bahas hebatnya pemimpin ini. Siapa namanya? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Insya Allah, dari lahir beliau, turunan beliau itu. Jadi boleh orang tua memberikan jodoh itu ketika orang tuanya juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cari pasangan itu bukan yang cinta sama kita, tapi yang cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapetin Allahnya baru dapetin akunya. Cie. Dari Lia,
Bolehkah menolak lamaran seseorang karena ingin mendapatkan calon yang sekufu? Masya Allah. Eh, boleh kalau syar'i. Kalau ya ingat yang hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa memilih pasangan itu berdasarkan ketakwaan, berdasarkan agamanya. Ingat kisah Imam Ahmad bin Hambal? Jadi pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal itu mau menikah. Ketika mau menikah, kemudian bibinya bilang, ada tetangga kita punya anak adik kakak itu belum nikah. Mau nggak aku liatin? Kata Imam Ahmad bin Hambal, boleh, tolong liatin. Kemudian dilihat sama bibinya, lalu kemudian ketika pulang, bibinya cerita, wahai Imam Ahmad gitu, yang satu kakaknya adiknya, waduh katanya, cantik rambutnya, matanya, bibirnya, badannya, cantik banget, udah perfect banget deh. Bayangin nggak? Udah dibayanginnya wanitanya cantik banget. Kalau kita udah tawarin itu udah kita bilang, oke yang itu aja deh gitu. Pilihan bibinya ini, kata bibinya, ini adiknya cantik banget katanya. Batanya keren, kulitnya putih, bersih. Waduh, mau ayah lah di Bandung mah. Nggak akan ada deh di Indonesia nih kayaknya. Cantik banget deh. Tapi lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lalu bagaimana kakaknya? Terus kata bibinya, jangan deh, enggak deh kalau kakaknya. Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kakaknya kulitnya biasa aja, nggak putih, rambutnya juga nggak bagus. Bahkan mohon maaf, bahkan disampaikan katanya ada kelainan di matanya juga. Ya, pokoknya nggak menarik lah kakaknya itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bilang itu, wahai bibi, di antara kedua itu, siapa yang lebih baik agamanya? Coba kalau kita udah di posisi gitu, pasti kita milih adiknya kayaknya. Tapi lihat, Imam Ahmad bin Hanbal saking berpaku kepada apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang lebih baik agamanya? Lalu kata bibinya, kalau cari yang lebih baik agamanya, pastilah aku akan mengatakan kakaknya lebih baik agamanya dibandingkan adiknya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal langsung bilang, maka oleh karena itu saya akan pilih kakaknya, meskipun fisiknya kurang. Maka hebatnya luar biasa. Maka kalau alasannya syar'i nggak apa-apa teh lihat, tapi kalau misalkan dia baik agamanya, Kak, jangan ditunda-tunda, bisa jadi lewat gitu ya. Oke, ini nanti kasih tahu ya kalau misalkan pertanyaannya sudah cukup. Bagaimana cara mengendalikan diri dari syahwat dan menghindari syubhat? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin sedekah, kurangin handphone kita ini, kurangin kita megang handphone. Banyakin kita megang Al-Qur'an. Banyakin megang Quran ya. Jadi bukan megang aja tapi dibaca juga. Dibaca Al-Qur'an ada 6, dibaca, dipelajari, difahami, dihafalkan, diamalkan, diperjuangkan. Cepat aja karena banyak juga lumayan pertanyaannya tuh. Terima kasih ya yang ada di mana-mana nih, yang ada di Makassar, Kareba, yang di Medan, Horas, yang di Bali dan seterusnya, Malaysia, Insya Allah terima kasih, yang di Korea Selatan juga makasih. Bagaimana cara menjaga cinta? Apakah ada doa untuk melembutkan hati yang keras? Aku sebenarnya aku ada doa yang kalau beres sholat tuh itu favorit banget. Doanya Quran surat Al Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu enak banget. Ya Allah ya Rabbi, Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah Engkau kembalikan hati kami kepada kemaksiatan, kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan sungguh kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisi-Mu. Innaka antal wahhab, dan sungguh kami mengetahui bahwa Engkau Maha Pemberi, apapun akan dikasih sama Allah. Kemudian doa kayak yang tadi, yang qalibal qulub sabit qalbi ala dini, atau yang tiga doa kayak ini ya, kayak doa yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu juga bisa senantiasa melembutkan hati atau memperbanyak istighfar. Sebenarnya lembutnya hati itu kayak banyakin
tadabbur, tafakur, tasyakur gitu sih, yang sederhananya gitu. Kayak bukan cuman berkunjung ngasih bantuan ke tempat bencana gitu, tapi coba denger ceritanya deh, denger ceritanya sampai kita bisa nangis di situ, insyaallah. Dan saya punya seorang sahabat dan guru sebenarnya buat saya, karena prinsip saya, mohon maaf kalau berbeda, setiap orang yang saya temui itu guru bagi saya. Dan setiap tempat yang saya kunjungi itu sekolah bagi saya. Nah, saya punya sahabat dan guru namanya Uncle. Itu saya lagi bareng dan betapa lembut hatinya karena sering banyak nolong orang juga ya, Masya Allah. Dan saya berusaha membersamai beliau dan Alhamdulillah jadi bangkit lagi gitu semangat saya untuk belajar, semangat saya untuk bersyukur gitu. Sampai kayak ada cerita, ya ini kisah-kisah relawan kemarin ya, yang kita lagi bulan-bulan banjir gitu, waktu korban banjir kita kadang ngasih beras ke orang 5 kilo padahal di kita juga nggak ada 5 kilo gitu, cuman kayak ya Allah ngerasain banget gitu, oh iya ya, mereka bahkan sampai sampai nangis cuma dikasih kurma sekilo juga, ya Allah luar biasa, alangkah jauh saya dalam bersyukur kepada Allah. Dan banyakin yang begitu-begitu gitu. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga, nggak apa-apa. Ya Allah, lembutkan hati saya, ya Allah. Ya Allah, tolong dong. Ya Allah, kasih kepekaan dalam hati saya untuk kemudian beribadah kepadamu, untuk menjauhi laranganmu. Ya Allah, tolong kasih saya hikmah dalam mengambil hikmah dari setiap kejadian agar semakin dekat kepadamu. Itu nggak masalah juga. Bagaimana cara menjaga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang diuji dengan ujian yang berat? Jadi kadar ujian itu kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Jadi ada orang yang memang ketika diputusin cinta tuh kayaknya gitu kayak aduh sampai lebih baik aku mati aja gitu deh. Wah itu luar biasa. Cuman aku nggak bisa nyepelein juga karena aku juga pernah di posisi itu gitu ya, kayak aduh kayak hancur banget deh gitu, ditinggalin dia tuh kayak aduh udah dapetin yang susah gitu ya, tapi dulu tuh mikirnya kenapa? Karena kita mikirnya dia itu segala-galanya. Bayangin, padahal yang lebih cinta sama kita Allah Subhanahu wa taala. Dua, Rasulullah SAW. Ketiga, orang tua. Birrul walidain. Ini orang tua nih cinta banget sama kita. Kenapa sih kita cinta sama pasangan kita? Karena kita ngerasa dia melakukan apapun buat kita. Dia perhatian sama kita, dia ngasih apapun sama kita. Tapi kita lupa, orang tua tuh lebih-lebih lagi dari dia. Makanya bagi seorang laki-laki ketika sudah menikah, tanggung jawab kepada seorang ibu itu tetap ada meskipun sudah menikah. Aduh, luar biasa deh. Nah, gimana caranya menjaga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang diuji dengan ujian yang berat? Tetap berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap berprasangka baik sama Allah. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak nerima dengan keadaan adanya COVID-19 ini misalkan. Coronavirus disease 2019. Kita nggak nerima. Tapi kata Allah, ini cara buat supaya teman-teman semua, umat muslim semua belajar lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa di rumah, brother and sister Villa. Bayangin, yang orang tua dipaksa buat selamatin keluarganya dari sisa api neraka. Seorang suami yang sibuk dengan kerjaannya dipaksa buat dekat sama istrinya, ngobrol sama anak-anaknya. Seorang ibu dipaksa untuk kemudian menjalankan peran ibu semaksimal mungkin. Ini luar biasa. Yang pacaran dijauhin sama Allah. Tempat maksiat ditutup sama Allah. Baik banget sebenarnya Allah. Tinggal kita terus bertobat sama Allah supaya Allah cabut dan terhindar kita dari virus itu insya Allah. Ya, mungkin berapa pertanyaan lagi? 1, 2? 2 pertanyaan. 1 lagi pertanyaan ya. Cepat atau enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin serius kepada Ahwat, tapi saya bimbang belum mendapat pekerjaan. Quran surat An-Nur ayat 32. Itu ngalamin banget, saya nikah nggak punya apa-apa. Tapi begitu menikah, Alhamdulillah. Tetap nggak punya apa-apa. Tapi ke depannya, itu luar biasa. Pertamanya kita mikir, duh gimana ngasih makan orang nih, anak orang. Gimana kerjaan. Saya waktu itu baru beres kuliah. Wah banyak deh nih Kang Imam juga pasti nih ngalamin begitu, banyak nih Kang Eza, wah Masya Allah pasti deh ngalamin susahnya ketika ngawalin pernikahan tuh, waduh nama istri langsung berubah jadi tadi dari my lovely wife jadi Polda, polisi dapur, ngamuk, listrik beras gimana, waduh stres.
Tapi kan itu ternyata cara Allah mengedukasi. Ternyata kata Allah, nikah dulu aja, halalkan atau tinggalkan. Halalkan, nanti kisahnya Allah mudahkan. Lihat, aku pengen cerita sih kisah Nabi Musa, kisahnya Ibunda Musa, tapi insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Pokoknya yakin aja sama Allah, dapat pekerjaan insya Allah. Kalau udah serius, pastiin dia agamanya bagus, kemudian istikharah, minta doa dari orang tua kalau masih ada, mohon maaf, lalu kemudian pastiin dah, bismillah. Ta'aruf, khitbah, nikah. Klik, ketemuan, deal. Brand orang. Oke, saya ingin serius kepada tadi dari Aziz Firmansyah ya, semuanya pakai hashtag lockdown. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget, nggak bisa saya jawabin satu-satu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makasih banyak nih buat waktunya. Mudah-mudahan kita bisa lain waktu dan kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi. Terima kasih banget nih buat umat solusi buat umat nih. Terima kasih banget teman ibadah kita semua. Jangan lupa download di Play Store ataupun di App Store-nya dan pantengin di UMA. Aku juga udah mulai bikin account di UMA untuk kemudian posting-posting tausiah di sana. Teman-teman juga bisa follow satu-satu yang lain yang ada di UMA dan manfaatin UMA untuk kemudian menjadi reminder kita buat kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di aplikasinya. Nih aku udah download ya. Nah, ini UMA. Nih, udah ada, alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini ada ngingetin waktu sholat, terus ada video tausiah, ada tanya jawab, ya. Ada juga kemudian Al-Quran. Aku senang banget profil Qurannya, ya. Insya Allah, jadi teman-teman jangan lupa untuk downloadnya. Insya Allah mungkin ada sedikit doa untuk teman-teman semua yang ada dimanapun berada, buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran pada setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang bisa diambil dari pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf nih sebelumnya kalau ada penyampaiannya kurang bagus, kurang baik, atau ada yang kurang bermanfaat, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjadi seorang mukmin yang terbaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah finna mahulika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadurana wa tasyana wa ta'budana wa ta'mitaksirana ya Allah ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami keselamatan, kesehatan. Cabut ya Allah. Kau yang maha memberi, Engkau pun yang maha kemudian mencabut semua ini ya Allah. Kembalikan semua seperti semula ya Allah. Ada saudara-saudara kami yang kelaparan, ada saudara-saudara kami yang menderita kemiskinan, ada saudara-saudara kami yang terkena dampak banjir, ada saudara-saudara kami yang terserang wabah corona, ada saudara-saudara kami yang berjuang menyelamatkan ribuan nyawa, ada saudara-saudara kami yang terus memikirkan bagaimana kebutuhan umat manusia. Ya Allah, tolong berikan kami ya Allah rezeki yang terbaik dari sisimu ya Allah. Angkat penyakit ini ya Allah. Maafkan saya, maafkan sahabat-sahabat umat semuanya ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah untuk lebih baik dalam beribadah kepadamu ya Allah. Mungkin ilmu yang kami dapatkan belum selaras dengan amal kami. Kau meminta kami untuk terus belajar, bermuhasabah. Mungkin selama ini hati kami belum berjamaah dengan lisan kami, dengan kaki kami. Mungkin hati ini belum berjamaah dengan mata kami, sehingga Kau cabut nikmatnya berjamaah. Sungguhnya ya Allah, meskipun hati kami berjauhan, tapi sungguh kami dalam ukhuwah Islamiyah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, wahai Rabb yang maha menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mudah bagimu ya Allah untuk menjabut ini semua ya Allah.
Ya Mukni, ya Goni, Engkau yang Maha Kaya, ya Allah. Tolong kayakan hati kami, ya Allah. Kayakan ilmu kami, kayakan amal kami, ya Allah. Kayakan keperhatian kami, ya Allah. Kayakan kewaspadaan kami, kepekaan kami. Jadikan umat Islam di Indonesia, seluruh umat manusia yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, ya Allah. Tolong, ya Allah. Berikan kami sikap tenang untuk terus menjemput rahmat-Mu, ya Allah. Menjemput hidayah-Mu, ya Rabbi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Uma semuanya. Jangan lupa senantiasa standby di channel Uma, di Uma aja. Nanti ini bisa diakses juga di YouTube insya Allah. Teman-teman, terima kasih atas motivasi atas apresiasi dan kontribusinya semua. Terima kasih. Mohon maaf nih atas segala kekurangannya. Kita jumpa dari waktu dan kesempatan. Terima kasih buat semua sahabat Uma yang ada di Indonesia. Saya Handi Boni. Jumpa lagi di live streaming Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Uma, teman ibadahmu.